Kali ini aku sedih guys, dapat berita kalau ada rumah seorang BMI dihancurkan. Jadi ini kisahnya ini di Madiun. Kisahnya si wanita ini kerja bertahun-tahun di luar negeri, lalu membuat rumah, dan rumahnya itu di tanah suaminya. Dari tanah milik suaminya dia bikin rumah. Yang bikin rumah ini dari uangnya, hasil kerjanya si wanita ini yang kerja di luar negeri, terus dibikinkan rumah di tanah suaminya. Lalu akhir kata suaminya juga kerja ke luar negeri, ke Taiwan. Lalu suaminya kepincut dengan wanita lain dan menceraikan istrinya. Akhirnya setelah itu perebutan anak. Ini suami mau bawa anaknya gitu, sementara istri juga mau bawa anaknya. Jadi istri nggak boleh menempati rumah itu, padahal yang bikin rumah, yang buat rumah itu si istri. Jadi akhirnya ya istri memutuskan untuk menghancurkan rumah tersebut. Ya, hasil kerja bertahun-tahun untuk buat rumah itu loh guys, sia-sia ibaratnya ya. Kalau kita mikirnya sia-sia kerja bertahun-tahun bangun rumahnya dihancurkan gitu. Coba simak video berikut ini guys, ini tayangannya. Iki ora diubah iki wipine gak enek ning kene. Aku munyer-munyer tok, sik engko. Wis kena ya senar. Wah, oke. Ora kene to. Itu pelajaran kita hati-hati. Lebih baik sih menurutku sih bangun rumah yang di situ tanah Anda sendiri, tanah milikmu sendiri. Bangunan itu kalau dihancurkan begitu ya sayang banget sih ya. Tapi ya kalau nggak ketemu jalan ya itulah yang terjadi. Hati-hati, waspada. Nah, kalau menurutku sih guys ya, menurutku ya lebih baik jangan bangun rumah yang permanen. Rumah beton seperti itu kan permanen. Jadi aku lebih baik bikin rumah seperti ini guys.
Jadi rumah ini nggak perlu dibongkar. Kalau kita pindah rumah, jadi rumah itu nggak usah dihancurkan, tapi tinggal dibongkar saja seperti puzzle gitu loh guys. Jadi kita bisa ambil, bongkar pasang, jadi tanpa menghancurkan. Jadi kita cuma ambil aja seperti rumah bongkar pasang lah, atau rumah puzzle. Nah itu rumah-rumah tradisional zaman dahulu itu seperti itu, jadi nggak dihancurkan. Seperti rumah nomaden, rumah yang bisa berpindah-pindah, seperti rumah suku nomaden, jadi bisa berpindah-pindah, nggak perlu dihancurkan, cukup dibongkar saja. Lalu mau pindah rumah kemana, taruh, yang penting ukurannya pas, lalu taruh, dipasang lagi, tingkat tanpa perlu dibongkar. Itu seperti rumah joglo, itu seperti itu. Lalu rumah aku kan di Korea, rumah hanok seperti itu, dan biayanya itu nggak mahal kok. Kalau bahannya pakai kayu, apalagi kayu jati, itu jelas mahal. Tapi ini bahannya ya modelnya seperti kayu tapi bukan kayu, jadi nanti lebih murah itu nanti guys. Jadi bagi kalian yang kerja di luar negeri, khususnya ini kejadian ini kan banyak terjadi di TKI Korea atau TKW Hongkong, Taiwan gitu ya. Tabung aja dulu uangnya, jadi nanti kalau udah pulang baru bikin rumah. Nanti pesan sama aku, jadi aku nanti dibuatkan rumah tradisional. Dan rumah ini spesialnya ini ya, rumahnya ini tahan gempa. Jadi kalau kena guncangan gempa itu dia bisa fleksibel. Beda dengan rumah beton. Rumah beton kalau kena gempa nanti retak-retak. Jadi sudah pernah dicoba dengan gempa sebesar 9,5 bahkan 10 skala Richter. Itu dengan gempa tersebut rumah ini masih tetap kokoh berdiri, fleksibel gitu. Konsep desainnya itu seperti manusia, jadi ada siku, jadi ya nggak keras kayak patung. Kalau yang rumah yang dibikin orang-orang pada umumnya itu kan patung ya, jadi permanen gitu patung. Jadi patung kalau kena guncang gempa ini bisa hancur. Sementara rumah ini fleksibel, bisa bergerak. Oke guys, sekian itu sih saranku. Jadi ya semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan ocehanku. Singkat saja, saya nggak mau membuang banyak waktu Anda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.